Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga dimudahkan, diberikan kesehatan dan selalu bersemangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan berkisah tentang seorang sahabat. Sahabat yang setia, sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah. Sahabat yang beliau dipersaudarakan dengan Tolhah. Siapa dia? Ya, dia adalah Zubair bin Awam. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, Zubair tersebut termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang menjadi ini adalah bagaimana Zubair ikut menjadi perintis perjuangan di rumah Arqam. Usianya pada waktu itu masih 15 tahun. Ia telah diberikan petunjuk, cahaya, dan kebaikan pada saat remaja. Ia ahli menunggang kuda dan memiliki keberanian sejak kecil. Bahkan ahli sejarah menyebutkan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang Zubair bin Awam. Di masa-masa awal saat jumlah kaum muslim masih sedikit dan masih bermarkas di rumah Arqam, terdengar berita bahwa Rasulullah terbunuh. Zubair langsung menghunus pedang lalu berkeliling kota Mekah melaksana tiupan angin kencang padahal usianya masih muda beliau. Yang pertama kali dilakukan adalah mengecek kebenaran berita tersebut. Seandainya berita itu benar, ia bertekad ia menggunakan pedangnya untuk memenggal semua orang-orang kafir Quraisy. Di satu tempat di bagian kota Mekah agak tinggi, ia bertemu Rasulullah. Rasulullah menanyakan maksudnya, ia menceritakan apa yang didengar dan menceritakan tekadnya. Maka beliau berdoa agar Zubair selalu diberikan kebaikan dan pedangnya selalu diberikan kemenangan. Sekalipun Zubair seorang bangsawan terpandang, namun ia juga merasakan penyiksaan Quraisy. Orang yang disuruh menyiksanya adalah pamannya sendiri. Ia pernah diikat dan dibungkus tikar lalu diisapi hingga kesulitan bernafas. Di saat itulah sang paman berkata, "Larilah dari Tuhan Muhammad, akan kubebaskan kamu dari siksa ini." Meskipun masih muda belia, Zubair menjawab dengan tegas, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekafiran untuk selama-lamanya." Zubair ikut dalam perjalanan hijrah ke Habasyah 2 kali. Kemudian ia kembali untuk mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Hingga tidak satu pun peperangan yang tidak ia ikuti. Banyak sekali luka, bekas luka, tombak dan pedang di tubuhnya adalah bukti keberanian dan kepahlawanannya. Marilah kita dengarkan cerita dari seorang rekannya yang melihat bekas luka hampir memenuhi sekujur tubuhnya. "Aku berah bersama Zubair bin Awam dalam satu perjalanan. Dan aku melihat tubuhnya ada banyak bekas sabetan pedang, di dadanya ada beberapa tulang bekas tusukan tombak dan anak panah. Aku berkata kepadanya, demi Allah yang kulihat tubuhmu belum pernah kulihat di tubuh orang lain." Ia menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka ini kudapat bersama Rasulullah dalam peperangan membela agama Allah." Seusai perang Uhud dan pasukan Quraisy sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah, Zubair dan Abu Bakar diperintahkan untuk memimpin kaum muslimin, mengejar mereka agar menganggap kaum muslimin masih mempunyai kekuatan sehingga mereka tidak berpikir untuk menyerbu Madinah. Abu Bakar dan Zubair membawa 70 tentara muslim. Sekalipun Abu Bakar dan Zubair sebenarnya sedang mengikuti satu pasukan yang menang perang dan berjumlah jauh lebih besar, namun kecerdikan dan siasat yang dipergunakan keduanya berhasil mengecoh mereka. Mereka menyangka bahwa pasukan yang dipimpin Abu Bakar dan Zubair adalah pasukan perintis dan di belakang mereka ada pasukan yang jauh lebih besar. Tentu ini saja membuat mereka takut.
Mereka pun mempercepat langkah menuju Mekah. Di perang Yarmuk, Zubair memerankan satu pasukan sendiri. Ketika banyak prajuritnya yang lari ketakutan melihat jumlah pasukan Romawi yang begitu banyak, ia berteriak, "Allahu Akbar!" lalu menyerbu pasukan Romawi sendiri dengan pedangnya. Ia sangat rindu syahid. Ia berkata pada Tolha bin Ubaidillah, nama anaknya diberikan nama-nama nabi, padahal tidak ada Nabi Muhammad setelah Muhammad. Karena itu ia memberi anak-anaknya dengan nama para syuhada seperti Abdullah bin Jahsi, Muntir, dan Urwah bin Amru, nama Hamzah, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam buku sejarah, Zubair tidak pernah menjadi bupati atau gubernur, tidak pernah menjadi petugas penarik pajak, dan juga ia tidak pernah menduduki jabatan kecuali sebagai pejuang perang membela Allah. Ia sangat percaya dengan kemampuannya di medan perang, dan itulah kelebihannya. Meskipun pasukannya berjumlah 100.000 prajurit, namun ia seakan-akan sendirian di area pertempuran. Seakan-akan dia sendiri yang memikul tanggung jawab perang. Keteguhan hati di medan perang dan kecerdasannya dalam mengatur siasat perang adalah keistimewaannya. Ia melihat gugurnya sang paman yaitu Hamzah di perang Uhud. Ia juga melihat bagaimana tubuh pamannya dicabik-cabik oleh pasukan kafir. Ia berdiri sedekat jenazah sang paman. Giginya terdengar gemeretak, genggaman padanya semakin erat. Hanya satu yang dipikirkannya adalah balas dendam. Akan tetapi wahyu segera turun melarang kaum muslimin melakukan balas dendam. Ketika pengapungan terhadap Bani Quraidah sudah berjalan lama tanpa membawa hasil, Rasulullah SAW menugaskan Zubair, Ali bin Abi Thalib, keduanya berdiri di depan benteng musuh dan kuat berkata. Pada saat itu benteng musuh yang kuat dan berkata, "Demi Allah, mari kita rasakan apa yang dirasakan Hamzah, atau akan kita buka benteng mereka." Keduanya melompat ke dalam benteng, dan kecerdasannya ia berhasil membuat takut orang-orang yang berada dalam benteng dan berhasil membuka pintu benteng sehingga pasukan Islam berhamburan menyerbu ke dalam benteng. Di perang Hunain, suku Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf menderita kekalahan. Tidak bisa menerima kekalahan yang diderita, Malik beserta beberapa prajuritnya bersembunyi di seluruh tempat, mengintai pasukan Islam dan bermaksud membunuh para panglima Islam. Ketika Zubair mengetahui kelicikan Malik, ia langsung menyerang mereka sendiri dan berhasil mengobrak-abrik mereka. Rasulullah sangat sayang kepada Zubair. Beliau bahkan pernah menyatakan kebanggaannya atas perjuangan Zubair. Setiap Nabi membela dan membelaku adalah Zubair bin Awam, dan dapat julukan sebagai pembela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena sebagai saudara sepupu dan suami dari Asma bin Abu Bakar yang bergelar memiliki 2 selendang, melainkan karena pengabdian yang luar biasa, keberaniannya yang tiada dua, kepemurahannya yang tidak terkira, pengorbanan diri serta hartanya untuk Allah alam semesta. Ia seorang yang berbudi tinggi dan berakhlak mulia. Keberaniannya, kepemurahannya bagai kuda dua yang digadaikan. Ia seorang pembisnis sukses, harta kekayaan melimpah ruah, semua didermakan untuk kepentingan Islam hingga ia mati. Saat ia mati, ia mempunyai hutang. Keberanian, kedermawanannya, pengorbanannya bersumber dari sikap tawakalnya yang sempurna kepada Allah.
Sebelum meninggal, ia berpesan kepada anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Jika kamu tidak mampu melunasinya, mintalah kepada pelindungku. Sang anak bertanya, siapakah pelindung yang dimaksud? Zubair menjawab, Allah, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di perang Jamal, seperti yang kita ceritakan dalam kisah Tolhah, perjalanan hidup Zubair berakhir. Setelah ia mengetahui duduk permasalahannya lalu meninggalkan peperangan, ia dikuntit oleh sejumlah orang yang menginginkan perang tetap berkecamuk. Ketika Zubair sedang melaksanakan sholat, setelah itu pembunuh pergi menghadap Khalifah Ali mengabarkan bahwa ia membunuh Zubair. Ia berharap kabar itu menyenangkan hati Ali karena yang ia tahu Ali memusuhi Zubair. Karena Ali mengetahui ada pembunuh Zubair yang hendak menemuinya, ia langsung berseru, katakan kepada pembunuh Zubair, putra Sofiyah, bahwa orang yang membunuh Zubair ialah tempatnya di neraka. Ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Ali, ia menciumnya, lalu ia menangis berkata, demi Allah, sekian lama pedang ini melindungi Nabi dari mara bahaya. Adakah kata yang lebih indah dari kata-kata Khalifah Ali untuk kalau melepas Zubair? Salam sejahtera untuknya, wahai Zubair. Di alam kematian, beribu salam sejahtera untuknya, wahai pembela Nabi. Kisah ini dibacakan dari kitab atau buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah oleh Khalid Muhammad Khalid. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.